Nah, ini contoh rumah di pojok. Kalau kontur tanahnya miring, ini rumah pondasi udah miring, geser, udah jatuh. Jadi rumah ini udah nggak layak huni. Lu bisa lihat. Halo guys, balik lagi. Sekarang gue mau ngasih kalian tips tambahan, khususnya buat kalian yang mau beli rumah di dalam perumahan, entah itu perumahan baru atau perumahan lama ya. Pasti kalian kan bingung tuh ketika kalian masuk sebuah perumahan, pasti kan ada pilihan kayak unit yang mau di bagusnya menghadap mana ya, atau di tengah, atau di pojok, atau kira-kira dekat fasum, atau mendingan dekat security. Ya kira-kira pertimbangan-pertimbangan itu yang bakal gue kasih dan gue jelasin ke kalian. Jadi ikutin dulu perjalanan kali ini. Nah, ini salah satu pertimbangan yang mesti kalian tahu. Jadi mostly semua perumahan sekarang mereka ini udah punya one gate system, dimana pintu masuk keluar tuh cuma satu. Ya itu punya pro cons ya, maksudnya sebenarnya bagusnya karena pertama pasti lebih aman. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk kecuali punya akses, yaitu si pemilik, atau harus ada janji dulu dengan si pemilik baru dia bisa masuk. Karena kalau orang nggak dikenal dan tujuan nggak jelas, pasti dilarang masuk. Nah, ini gue sekarang saat ini ada di sebuah perumahan yang menurut gue bagus ya. Kenapa gue bilang bagus? Ini bisa dilihat ya, dari gate-nya sendiri aja dia pakai bata merah dan dibikinnya setebal ini. Jadi dia nggak main-main lah bikinnya, nggak kayak pos satpam ala-ala. Jadi ini menurut gue ini bagus. Dia mempertimbangkannya dengan jelas dan ya bisa dilihat lah ini. Landscape-nya ini masih di depan gate-nya aja udah sebagus ini, seniat ini. Dan ini menurut gue bagus banget. Oke, selanjutnya yang perlu kalian pertimbangin itu row jalan. Row jalan tuh udah lumrah banget, semua orang mempertanyakan row jalan. Soalnya row jalan ini lebar jalanan utama kalian yang di dalam perumahan kalian. Rata-rata sih ya, kalau perumahan bagus itu minimal punya row tuh 8 meter. 8 meter tuh jadi bisa setidaknya ada 2 mobil untuk papasan, masih ada satu yang parkir tuh masih bisa. Jadi amannya tuh biasanya 8. Kalau di bawah itu bisa sih, bisa juga, cuman agak sempit. Itu pakai depan rumah tuh pasti ya intinya susah lah. Harus nyelip-nyelip kalau mau ngelewatin rumah kalian di sebelah sana, jadi kan harus ngelewatin dulu. Makanya kalian harus pertimbangin banget, cari yang tanya dulu row jalannya berapa, terutama depan rumah kalian. Terus selanjutnya ini bagus banget yang banyak orang pada nggak perhatiin, pedestrian, jalanan untuk pedestrian. Kalau kalian lihat ini bisa kalian lihat, perumahan ini memikirkan ya pejalan kaki. Mereka bikinin jalan kayak gini. Ini menurut gua sangat bagus, sangat detail-detail kecil yang orang mungkin nggak mikir ya, kayak mikirnya ya udahlah gue cuma mau pulang pergi dari rumah cuma paling naik motor, naik mobil. Padahal sesimpel emang kalian nanti pasti butuh lah jalan kaki, misalnya ke depan mau beli ke Alfamart, atau misalnya nanti mau ajak peliharaan kalian jalan-jalan, atau misalnya mau keliling sama anak kalian jalan kaki, naik sepeda. Nah itu perlu banget jalan kayak gini, soalnya ini istilahnya ya bahaya dong, jalan pinggir jalan. Ini udah bagus nih, dia nyediain jalan untuk pedestrian. Oke, selanjutnya gue mau bahas soal kelebihan kekurangan posisi tiap unit. Misalnya yang pertama nih, rumah hook, posisi hook. Posisi hook itu kelebihannya dia biasanya punya luas lebih besar, luas tanah lebih besar karena ada ruas sisa. Dan selain itu dia juga punya 2 muka. Dia tuh punya 2 muka. Jadi kalau di hook itu biasanya karena dia letaknya dekat belokan atau di pojok, jadi dia punya 2 muka. Rumah tuh kelihatan lebih luas, lebih besar dan lebih bagus biasanya kalau dia ngedesainnya bagus. Jadi emang bikin 2 sisi. Nah, kekurangannya kalau di rumah hook biasanya karena biasanya dia punya lebar tanah lebih, ada kemungkinan harganya pasti lebih mahal karena tanahnya lebih luas, itu udah pasti. Terus yang kedua, kalau row jalan kalian kecil depan rumah itu tuh bisa bikin depan rumah kalian nggak bisa diparkirin, soalnya kalian ada di belokan posisinya.
kalau ada yang parkir depan rumah kalian itu bisa mengganggu. Jadi itu bisa jadi kekurangan juga. Nah ini contoh kalau rumah lo di hook tapi row-nya kecil. Satu mobil udah parkir, udah belok dari sana ke sini udah susah, ngeganggu. Ya perhatiin aja kalau ngambil rumah di hook, jangan sampai kalian ngambil rumah hook kalau row-nya kecil, itu merugikan. Ya kalian nggak bisa parkir depan rumah kalian lah, intinya itu, karena mengganggu. Yang kedua, posisi rumah di tengah. Jadi kalau posisi rumah di tengah ini kelebihannya itu, ini banyak orang nggak tahu, dia itu bangunan pasti lebih kokoh dibanding bangunan yang di pojok, yang hook atau di pojok. Kenapa? Karena dia itu dihimpit sama bangunan di kanan kiri yang udah pasti nggak mungkin goyang, nggak mungkin turun, nggak mungkin geser tanahnya karena pondasinya udah bertumpuk dari rumah sebelah-sebelahnya. Jadi bangunannya lebih kokoh. Tapi tadi kekurangannya pasti kurang nyaman karena kalau entah kita yang bikin acara atau tetangga yang bikin acara itu mungkin bisa menyebabkan kegaduhan yang bisa dari kiri, bisa dari kanan. Jadi intinya kurang nyaman kalau apalagi yang perumahan yang temboknya cuma satu. Cuma sekarang udah jarang sih ya, insya Allah semua perumahan baru sekarang udah tembok 2. Jadi mudah-mudahan gak terlalu terdengar lah. Yang ketiga, posisi rumah di pojok. Sebenarnya rumah pojok tuh kurang lebih hampir sama rumah hook. Dia nih kelebihannya tetangga cuma satu. Tapi ada rumah pojok yang entah dia buntu atau enggak kan biasanya. Nah kalau buat rumah yang buntu, ujungnya buntu, kelebihannya bisa jadi kalian parkir di depannya tuh. Karena jalannya buntu kan mau nggak mau ya kalian rumah terakhir, siapa yang mau lewat gitu. Jadi bisa dibilang itu jadi tempat parkir kalian lah, tempat parkir tambahan lahan buat kalian. Bisa parkir di depan sesuka hati karena nggak akan ngalangin orang jalan, kurang lebih kayak gitu. Nah yang kedua, cocok nih buat yang punya anak kecil, yang punya anak-anak lah, anak-anak masih kecil. Karena kalau main depan rumah insya Allah lebih aman karena mobil nggak mungkin lalu lalang dong, karena orang jelas-jelas jalan buntu, yang di situ rumah kalian doang, siapa yang mau lewat? Misalnya juga lewat juga mungkin karena salah alamat. Jadi itu kelebihannya kalau di rumah pojok. Kekurangannya kalau misalnya kontur tanahnya miring, itu ada kemungkinan bisa jatuh nanti pondasinya. Nanti kan gue bakal kasih contoh rumah di pojok yang kalau miring. Kalau tanah miring, jadi dia nggak ada. Kalau rumah tanah tadi kan ada yang nopang kanan kirinya, jadi nggak mungkin miring tuh. Nah kalau rumah pojok nggak ada yang nopang, cuman berdasarkan pondasi itu ada kemungkinan bisa jatuh. Cuman tuh kalau tanahnya miring aja. Kalau datar insya Allah aman kok. Kalau datar nggak ada sampingnya bukan kali, bukan air, insya Allah aman. Terus selanjutnya kalau misalnya kekurangannya lagi, misalnya kalau setelah pojok itu tembok dan misalnya itu kampung atau rawa atau hutan, mungkin banyak orang yang takut ya gitu. Biasanya takut nggak aman atau misalnya karena kebun misalnya jadi nyamukan kayak gitu-gitulah. Paling kalau misalnya kalian mau ambil rumah pojok, perhatiin dulu setelahnya tuh apa, setelah tembok tuh apa, kayak gitulah kurang lebih. Biar kalian juga nggak nyesel nantinya. Soalnya ada yang pernah denger ceritanya, ternyata di balik temboknya kuburan lah, tapi dia nggak dikasih tau developer, bilangnya taman doang, gitu-gitulah intinya. Nah ini contoh rumah di pojok kalau kontur tanahnya miring. Ini rumah pondasi udah miring, geser, udah jatuh. Jadi rumah ini udah nggak layak huni. Lo bisa lihat, itu bisa lo lihat. Jadi bangunannya ini udah sebelah jatuh. Ini yang tadi gue bilang, kalau misalnya rumah di pojok tapi kontur tanah miring, kemungkinan pondasinya nggak akan kuat. Nah rumah ini udah nggak layak tinggal, udah nggak akan ada yang beli rumah ini dan nggak akan ada yang bisa pakai rumah ini. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian nanti beli rumah, takutnya awal-awal pas pertama dibangun masih bagus kan, cuman seiring berjalannya waktu tanah kena hujan, ujungnya itu kena hujan, lama-lama terkikis, lama-lama bisa runtuh. Makanya nanti ini rumah miring ini yang dia retak dan nggak akan bisa dipakai lah intinya. Pondasinya harus gede banget atau dalam banget kalau mau bikin baru, tapi itu mahal. Jadi ya bisa dibilang ini udah nggak akan kepake gitu. Makanya kalian jangan sampai nggak lihat ini kayak gitu. Nah ini bisa kalian lihat sendiri tuh, kelihatan banget kan pintunya miring. Ini miring semua, ini udah miring semua, nggak akan bisa ini ditinggalin. Kan hati-hati lah. Terus yang keempat, unit yang ada di tusuk sate. Tusuk sate ini sebenarnya unik ya, maksudnya dia nih, gua sih pribadi suka karena
Rumah tusuk sate tuh dia tuh ke highlight banget, bener-bener yang ke spot banget karena orang baru belok atau orang baru nyampe juga langsung kelihatan rumahnya. Jadi kelebihannya gampang dicari. Misal nanti entah Gojek, terus misalnya kalian lagi ngirim sesuatu atau mau temen datang tinggal bilang rumah tusuk sate, rumah yang bentuknya yang di pojokan lah, pokoknya di langsung tusuk sate, langsung ketemu, langsung kelihatan bentuknya unik, warnanya kayak istilah gampang dicari itu kelebihannya. Kekurangannya rumah tusuk sate itu biasanya kalau row-nya kecil lagi-lagi nih nggak bakal bisa diparkirin depannya karena ya udah pasti bikin buat orang untuk belok. Kalau misalnya diparkirin ya bakal ngeganggu banget. Selanjutnya mungkin kalian juga harus pertimbangin hadap rumah. Jadi kalian mesti tahu ketika kalian mau beli rumah nanti ini rumah kalian nih, unit kalian nih ngadep kemana. Soalnya ada plus minusnya lagi nih. Misalnya kalau rumah yang ngadep ke barat itu tuh biasanya kalau dari siang ke sore itu panas banget, itu terik banget karena itu jam-jamnya matahari lagi mau menuju sore. Itu tuh matahari lagi terik-teriknya. Jadi terutama rumah kalian yang fasadnya banyak kaca itu pasti kerasanya panas banget. Nah, bagusnya tuh rata-rata orang lebih pilih ngadep timur karena cahaya yang masuk itu matahari pagi bukan matahari sore. Karena matahari pagi tuh lebih adem lah, dia masih hangat lah dan lebih baik lah. Jadi itu perlu dipertimbangin ya, jangan sampai kalian salah pilih. Soalnya gue sendiri pernah ngerasain gitu. Waktu itu gue pernah ngambil ngontrak apartemen gitu, gue lupa nanya, bodohnya itu gue lupa nanya dan lupa mikir itu lagi ngadep barat atau timur. Untungnya masih ngontrak, jadi ya nggak apa-apa lah. Di situ gue ngambil ternyata yang lagi ngadep barat. Mau nggak mau, ketika siang-siang AC-nya harus nyala karena kalau mati gue terpapar matahari panas banget. Jadi itu sangat merugikan. Jangan sampai kalian nggak mikirin itu ya, timur barat. Nah untuk selatan utara insya Allah aman karena dia dilewatin, nggak langsung terpapar langsung, jadi nggak apa-apa banget. Cuman keuntungannya kalau ngadep barat, ketika kalian misalnya udah jam-jam sunset gitu, jam 5, jam 6 dan kalian datarannya agak tinggi atau di lantai atas, di balkon atau rooftop itu lebih enak. Jadi bisa nikmatin sunset kali ya, kayak gitu kurang lebih. Ya paling jangan sampai lah kalian salah pilih soal hadap-hadap. Soalnya emang kalau luput itu sangat merugikan juga ya. Soalnya gue sendiri ngerasain kayak gitu. Terus jangan lupa pertimbangin juga posisi rumah yang dekat sama fasum. Fasum tuh misalnya antara entah masjid, kolam renang, gym, sport center, apalah itu, intinya biasanya klaster-klaster baru yang besar-besar punya kayak gituan. Nah, kalau posisi kalian deket sama fasum yang kayak gitu, kalian bisa cuma jalan kaki. Misalnya mau ke kolam renang, anak-anak juga tinggal jalan kaki juga nyampe gitu ya, maksudnya aman lah, nggak perlu jauh-jauh. Cuman kekurangannya kalau fasumnya fasilitas parkirnya kurang, itu bakal ngerusak traffic rumah kalian. Maksudnya ya entah kalian nanti jadi ketika lagi rame, fasumnya rame, kalian jadi ribet masuk rumah atau lewatin rumah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi paling diperhatiin aja dia parkirnya mencukupi apa enggak. Kalau misalnya mencukupi, kalian bagus lah ambil daerah situ, soalnya bisa jadi tempat parkir buat teman-teman kalian juga kalau main ke rumah kalian. Tapi kalau parkirnya nggak mencukupi, mendingan jauhin, soalnya suatu saat nanti bakal ngeganggu traffic rumah kalian, kurang lebih gitu. Nah ini tips buat kalian. Kalau misalnya di klaster kalian itu ada unit yang depannya taman kayak gini, ini nilai plus banget. Selain rumah kalian kerasa dari teras ngeliat ke depan lebih luas, ini pun pasti jadi tempat main anak-anak atau misalnya teman kalian datang, keluarga datang, bisa nongkrong di sini gitu. Jadi coba cari ada depannya ada fasum kayak taman gini nggak? Kalau ada bagus banget. Jadi buat kalian yang mau beli perumahan baru, khususnya klaster-klaster bagus gitu ya, biasanya mereka ini punya peraturan. Mereka ini nggak mau fasad rumah dirubah. Jadi kalian udah beli rumah itu nggak boleh direnov, mukanya sama sekali nggak boleh direnov. Yang boleh direnov mungkin biasanya ada yang bahkan nggak boleh renov tampak luar sama sekali gitu. Jadi mereka nggak boleh dirubah, cuman boleh rubah dalam. Jadi dia pengennya dari luar tuh kelihatan rapi, bagus, seragam semua. Nah itu menurut gua plus minus ya. Kelebihannya buat yang pengen suasana rapi itu cocok karena rumah kayak gitu kelihatannya enak.
kayak nggak bakal bisa dibilang kan kayak perumahan tua kan pasti ada yang ya majuin pagar atau majuin bangunan yang akhirnya kelihatannya jadi nggak bagus, terus bisa ngeganggu warga lain gitu ya, tetangga, karena parkirnya jadi di luar ya, kurang lebih kayak gitulah. Kelebihannya dia udah pasti teratur, lebih baik, lebih rapi. Tapi kekurangannya tadi buat orang-orang yang misalnya pengen nanti ngerenov, mau dibesarin, mau diluasin, atau mau kita punya style sendiri ya, inspirasi sendiri, mau ngerubah fasad nggak boleh. Jadi tanya dulu sama developer, kira-kira nanti Pak boleh nggak sih saya renov, nanti direnov, soalnya lucu aja kan, kebayang nggak lu udah punya rumahnya, lu punya tanah itu, tapi lu nggak boleh ngerubah gitu, padahal itu udah hak lu kan sebenarnya. Ya paling itu kalian pastiin dulu aja. Selanjutnya yang perlu kalian pikirin lagi itu kemiringan tanah. Jadi ada beberapa klaster atau perumahan yang dia nih nggak datar, biasanya ada naik turun kayak bukit-bukit gitu. Nah, atau setidaknya pasti ada yang lebih miring dikit lah. Misalnya nanti kalian nemu yang kayak gitu, pilihlah yang lebih di atas, jangan sampai kalian pilih paling bawah gitu. At least yang tengah-tengah lah. Soalnya kalau hujan, terutama yang apalagi kalau gorong-gorongnya nggak gede deh, gorong-gorongnya kecil atau gorong-gorongnya di ujung, itu pasti ada air deres dulu dari yang posisi paling tinggi ke paling bawah. Nah, bayangin kalau rumah kalian di paling bawah, kalian bakal nerima air hujan yang banyak itu dari sekomplek itu dari atas ke paling bawah. Jadi jangan sampai kalian lupa akan itu, soalnya kan kebanyakan orang kan pas cek lokasi pasti kan pas lagi cerah, nggak mungkin pas lagi hujan kan. Nah, kalian ntar tiba-tiba jangan sampai kalian udah beli, pas ngerasain udah tinggal di sana, pas hujan turun gede badai tiba-tiba mungkin emang nggak masuk rumah kalian, cuman bakal kerasa banget ngeganggu karena airnya deras banget yang lewatin depan rumah kalian, sehingga mungkin mobil yang parkir depan rumah kalian ya terancam juga, entah masuk knalpotnya, entah airnya soal deras banget itu biasanya. Jadi perhatiin itu, tanya sama developer ini miringnya ke arah mana Pak, terus kalau misalnya terutama yang miring banget kelihatan tuh ya, nah itu hati-hati, kalian bisa kalau yang paling pojok bisa kena air kiriman lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, paling segitu dulu dari gua, tips-tips dari gua, terutama buat kalian yang lagi cari rumah di dalam perumahan. Semoga bisa membantu. Untuk selanjutnya, jangan lupa ikutin terus channel ini, dan buat kalian yang kira-kira ada pertanyaan nih, atau punya saran, atau punya kritik, boleh banget kok. Mungkin email kita, DM gua, atau langsung aja komen di video ini. Kira-kira apa sih yang kalian butuhin dan kalian pengen tahu? Sebisa mungkin bakal kita bantu kok. Paling udah sekian itu dulu, semoga bermanfaat. Dah. Oh ya BTW ini perumahan ini gue nggak di endorse sama sekali. Ini kalau menurut gue emang rekomen lah.